Pertanyaan apa saja yang sering muncul di dalam sidang proposal maupun sidang skripsi? Untuk mau tahu jauh lebih dalam, ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas per part ya, per bab. Dalam video ini saya hanya cuma akan sharing khusus pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dipertanyakan oleh dosen penguji, tapi khusus untuk bab 1. Nah, biasanya dosen penguji itu bertanya disesuaikan dengan bab-babnya. Itu dulu yang harus saudara perhatikan. Jadi tidak ada dosen yang setelah saudara itu presentasi, kemudian langsung ke ini. Misalnya nanya langsung ke bab 3, enggak. Semuanya per bab-bab dulu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan buat adik-adik yang akan menjalankan sidang, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi. Terutama ini adalah pertanyaan yang sering muncul diajukan oleh dosen penguji khusus untuk bab 1 ya. Yang pertama ini dulu. Yang pertama pasti akan ditanyakan adalah alasan saudara kenapa Anda memilih topik tersebut. Gitu. Jadi dari judul itu sudah akan bertanya tentang judul tersebut. Jadi Anda harus bisa memberikan gambaran bahwa alasan tersebut, kenapa Anda memilih judul tersebut. Nah, Anda bisa menjawab seperti ini. Jadi, alasan kenapa saya memilih judul ini, karena judul ini satu, mungkin sudah up to date, masih up to date. Yang kedua, kalau misalnya judul ini sudah dibilang bahwa sudah banyak, Anda perlu menjawabnya semacam ini. Benar, judul ini memang sudah banyak, topik ini sudah banyak. Tetapi bagi saya, masih ada yang kurang sehingga saya harus perlu melanjutkan penelitian ini. Pasti muncul pertanyaan lagi tuh. Loh, kenapa kalau Anda merasa kurang? Apanya yang di bagian mana Anda kurang? Nah, Anda bisa menunjukkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, ya. Di situ berikan alasan. Biasanya para peneliti-peneliti sebelumnya itu memberikan saran ya. Sebaiknya harus melakukan penelitian ini, sebaiknya harus melakukan. Nah, di situ jawabannya. Ya, ataupun kalau misalnya jawaban itu belum memuaskan ini dosen penguji, Anda bisa menjawab bahwa benar adanya kalau penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi saya melakukannya dengan metode yang berbeda. Nah, pasti akan muncul tuh pertanyaan metodenya seperti apa. Nah, Anda bisa menjelaskan metode-metode apa yang Anda terapkan. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan pertama pasti berkaitan dengan topik. Yang kemudian yang kedua yang akan ditanyakan itu adalah jelaskan masalah dari skripsi saudara atau proposal saudara sehingga Anda tertarik mau melakukan penelitian ini. Nah, jawaban ini ada di latar belakang pendahuluan. Ya, di latar belakang di proposal maupun deskripsi saudara itu, ya. Nah, kalau dosen bertanya tentang masalah, nah Anda bercerita, ya, bercerita. Jawabannya cerita, ya. Cerita bahwa oh, masalahnya adalah seperti ini bla 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 bla. Oleh karena itu saya mau menyelesaikan masalah ini dengan cara semacam itu. Nah, gitu. Jadi jawabannya ada di latar belakang. Ya, Anda ya mungkin bisa bercerita 2-3 menit lah dari permasalahan yang ada. Kemudian yang pertanyaan berikutnya itu adalah berkaitan dengan jelaskan rumusan masalah, ya, jelaskan rumusan masalah di dalam proposal maupun skripsi saudara. Nah, di situ juga jawabannya sudah ada, kan ada menu subbab ya, menu subbab ya, subbab rumusan masalah dan batasan masalah itu. Nah, Anda jelaskan dua-duanya sekaligus. Jadi boleh Anda melihat slide ataupun skripsi saudara ya, ataupun syukur-syukur Anda bisa
ini bisa menghafalnya ya, bisa menghafalnya. Jadi kalau misalnya Anda tidak menghafalnya, Anda bisa diperbolehkan untuk membaca rumusan masalah yang ada di slide saudara itu. Ya, jadi menjelaskan rumusan masalahnya semacam apa, ya. Kemudian dijelaskan pula sekaligus dengan batasan masalah. Nanti Anda sendiri yang mengungkapkan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, kenapa saya membatasi masalah dalam penelitian saya? Nah, itu harus ada kalimat semacam itu ya. Kenapa saya membatasi permasalahan di dalam penelitian saya? Karena satu, alasannya adalah biar fokus, tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, karena tupoksi untuk mahasiswa S1 itu ya tidak terlalu banyak yang divariabelkan. Karena kan yang terpenting itu bagi mahasiswa S1 yang penting mengetahui. Ya, semacam itu. Jadi, kalau ada dosen yang menuntut jauh lebih dari itu, ya itu bukan. Ranahnya semestinya sudah harus S2. Mungkin kalau yang S3 juga sudah berbeda. Nah, semacam itu. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu adalah jelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian saudara. Nah, Anda juga bisa membaca di dalam slide PPT saudara itu. Jadi Anda jelaskan tujuannya ini, manfaatnya ini gitu. Biasanya kalau manfaat ya berkaitan dengan manfaat untuk dunia pendidikan, untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat, ya. Yang perlu saudara ketahui di dalam tujuan, ya ini sudah pernah saya jelaskan juga di video saya yang sebelumnya. Tujuan kalau di dalam proposal penelitian itu menjawab rumusan masalah, ya. Jadi menjawab rumusan masalah tujuannya. Jadi kalau rumusan masalahnya itu ada, katakanlah ada 3 atau 4, maka tujuannya juga harus ada 3 dan 4. Intinya dia menjawab, ya. Menjawab rumusan masalah. Tetapi, kalau sudah deskripsi, rumusan masalah ini jawabannya ada di kesimpulan. Itu ya, bedanya semacam itu. Kalau di proposal, rumusan masalah, jawabannya ada di tujuan. Misalnya, contohnya rumusan masalahnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak SD kelas ini terhadap mata pelajaran matematika. Ya, itu tujuannya ya, untuk mengetahui. Pasti di rumusan masalahnya itu ya berupa pertanyaan, seberapa besar pemahaman anak SD kelas 4 misalnya terhadap mata pelajaran matematika. Seberapa besar pemahaman anak kelas SD. Itu kan dalam bentuk pertanyaan. Jawabannya ada di tujuan, ya. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman, nah gitu. Biasanya diawali dengan untuk mengetahui, untuk mengkaji, untuk menjawab. Nah itu kalimat-kalimat pertama, kata-kata pertama yang ada di tujuan. Nah, kalau deskripsi, pertanyaan yang ada di rumusan masalah itu jawabannya ada di kesimpulan, macam itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ada di bab 1 itu yaitu berkaitan dengan biasanya tergantung dari ini ya, tergantung dari kebijakan jurusan dan universitasnya ya. Biasanya kalau contohnya misalnya di kampus saya aja lah. Di kampus saya itu kalau di jurusan saya itu bab 1 itu ada kalanya juga menampilkan variabel penelitian gitu ya. Variabel penelitian. Kemudian, tetapi kalau di jurusan yang lain tidak ada, itu variabel penelitiannya nanti di bab 3. Kalau kita ada di bab 1 akhir, tapi hanya cuma menjelaskan secara singkat, di bab 3-nya itu baru yang lengkap, ya, sama deskripsi variabel penelitian. Nah, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik semua yang sedang persiapan untuk seminar proposal ataupun skripsi ya, sidang skripsi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video saya secara lengkap ya. Juga bisa bertanya di kolom komentar kalau ada pertanyaannya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.